Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala faqaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bilumi wa barakatih wa nafa'ati yamadati akramati fid darini amin. Muhadaratul khamisata asyara, pertemuan penyampaian atau materi yang ke-15, i'tizalun nisa'i fil haid, menjauhi atau menjauh oleh wanita atau menjauhi wanita saat dia berhaid. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Kul, katakan olehmu, bermula dianya haid itu adalah penyakit, maka jauhi oleh kalian akan wanita pada saat berhaid, dan jangan kalian dekati akan mereka hatta yatahurna, sehingga bersuci mereka. Fa idza tatahharna, maka apabila telah bersuci oleh mereka, fatuhunna, maka datangi oleh kalian akan mereka, min haitsu, dari sekiranya amarakum, memerintahkan akan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang mensucikan diri mereka. Nisa'ukum harsul lakum, bermula istri-istri kalian itulah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum, maka datangi oleh kalian akan sawah ladang kalian. Anna syi'tum, bagaimana kalian mau. Wa qaddimu li anfusikum, dahulukan oleh kalian bagi diri-diri kalian. Takutlah kalian kepada Allah, dan yakini oleh kalian sesungguhnya kalian itu orang-orang yang bertemu akannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beri olehmu wahai Muhammad berita gembira kepada orang-orang beriman. Tahlilul lafzi, merungkai makna perkata. Mahid itu adalah masdar mimi, masdar yang diawali oleh huruf mim dengan makna haid, sama dengan ma'ish dengan makna aish, kehidupan. Berkata Imam Rukbah atau penyair, ilaika asku syiddatal ma'ish wa murra awamin natifna raishi. Kepadamu aku adukan sulitnya kehidupan dan pahitnya tahun-tahun
mencabut mereka akan bulu natifna, mereka tahu mencabut akan risi buluku. Apa artinya mahis? Ay majaran. Afadahu al-Qurtubi ay asku siddatal aish, arti saya di atas aku adukan sulitnya kehidupan. Jadi ma'is bermakna aish. Yutlaqul mahidu ala zaman wal makan, digunakan kata-kata mahid kepada zaman, seperti ayat di atas, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhi oleh kalian akan wanita-wanita di saat berhaid. Itu mahid bermakna zaman. Juga bisa diartikan makan, jauhi oleh kalian akan wanita pada tempat keluar haid. Maka yang tidak boleh adalah ma tahtal izar, pokok izar, pokok surah, tata rukbah boleh, karena dia bukan tempat haid. Bisa juga bermakna yutlaku haidha, digunakan di atas kata-kata haid. Majara pada tempat yang semestinya. Jadi digunakan kepada isim zaman memang cocok, digunakan isim makan tepat, digunakan haid masdar ini juga tepat. Menyampaikan akannya oleh Imam Qurtubi, asal haid adalah sailan, mana dasar haid itu adalah mengalir. Dikatakan hadas sailu, telah mengalir oleh banjir, wafadha dan melimpah. Hadatis sejarah, telah berhaid oleh pohon, artinya salat, telah mengalir dia pohon. Itu makna dasar haid, mengalir. Berkata Imam Azhari, wa minhu, dan karinya dan dari karenanya dikatakan bagi haud, bagi telaga akan telaga. Kenapa telaga namanya haud? Li'annal ma'a yahidu ilaih, karena sesungguhnya air itu mengalir kepadanya. Hadha yahidu ay yasiru, mengalir. Dikatakan kepada wanita haid dan haidah juga. Boleh dikatakan kepada wanita yang mengalami haid haid, kalimah muzakkar. Boleh kalimah muannas haidah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Farrah wa ansyada, beliau memberikan sebuah untayan nasyid, kahaidatin yuzna biha ghaira tahir. Nah, jadi kata-kata haid dan haidah kedua-duanya dipakai. Ada, berkata Imam Atta, aza itu artinya qadar, kotor. Aza menurut bahasa adalah ma yukrahu min kulli syai', sesuatu yang dijijiki, yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai dari setiap sesuatu, itu namanya ada. Apapun yang tidak disukai, ingus, tai kucing, tai kambing, mata kucing, seda kucing, berapa ekor lagi? Sudah ditangkap. Kucing kemarin pulang lagi. Wa minhu, diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan disebut-sebut dan adha. Adha dengan menyakiti atau perkataan kotor. Berkata pengarang kitab Kamus, di dalam kitab Kamus Misbah, adha syai'a. Adha itu dari bab ta'iba.
Nah, adiyah biasanya. Ta'iba, adiyah. Dengan mana qadar kotor. Firman Allah yang berbunyi, "Qul huwa adza." Katakan oleh Muhammad, dianya haid adalah kotor, mustaqdir, sesuatu yang menjijikan. Maka yang punya haid itu sendiri nggak suka dengan haid, dan tidak pengen ada orang tahu dia berhaid. Nah, jangankan melihat haidnya, dan dia haid pun tidak pengen orang tahu, saking haid itu kotor. Berkata Imam Tabari, disebut haid dengan adza. Kenapa haid itu namanya adza? Linatani rihihi, karena busuk baunya. Wa qadarihi, karena kotornya. Wa najasatihi, dan najisnya. Fa'tazilu itu diambil dari kalimat i'tizal. I'tizal itu artinya tanahi anis syai'i, menjauh dari sesuatu. Wal ijtinabi lahu, menjauh baginya sesuatu. Itu mana i'tizal. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, wa'atazilukum, aku akan menjauh dari kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa saja yang kalian sembah dari selain Allah. Kata seorang nabi. Yang dimaksudkan dengan i'tizal nisa adalah masuk menjauhi wanita ketika berhaid. Itu apa maksudnya? Tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Betul-betul mereka jauhi wanita yang berhaid, ditidurkan di gudang, nggak boleh satu rumah. Nah, kalau masyarakat Islam tidak. Menjauhi maksud di sini adalah ijtinabu mujama'atihinna, menjauhi menggauli mereka. La tarkul mujalasa, tidak meninggalkan duduk bersama. Walal mulamasa, tidak juga meninggalkan saling bersentuhan. Fa inna dzalika jaiz, sesungguhnya demikian, duduk bersama, saling bersentuhan, makan bersama, minum bersama, itu hukumnya boleh. Ya tahurna, itu dibaca dengan takhfif, nggak ada tasdid. Dari fi'il 3 huruf, tahara ya tahuru. Artinya yang qati'u anhuna damul haid, terhenti darinya oleh darah haid. Nah, wala yataqrabuhunna hatta yathurna, jangan kalian dekati mereka sehingga suci mereka. Suci di situ maksudnya bukan mandi, tapi maksudnya adalah sehingga berhenti dari mereka oleh darah haid. Kalau dengan tasdid yatahharna, itu dengan mana yatasilna. Yatahharna dengan mana yatasilna, mandi mereka. Nah, itu yang ada pada ayat fa idza tatahharna, apabila mereka telah mensucikan diri, artinya mandi. Maka tidak boleh menggauli wanita berhaid walaupun darahnya sudah berhenti kalau belum mandi. Nah, karena ayatnya adalah tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harsun, berkata Imam Raghib, harsun itu adalah ilqa'il bazri fil ardi, menabur benih di tanah. Wa tahayyuha lizar'i,
mempersiapkannya tanah untuk ditanami. Itu mana harsun. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah al-mahruz. Disebutlah al-mahruz, sesuatu yang ditanami, sesuatu yang disiapkan dengan harsan. Maka makna harsu di situ adalah sawah ladang. Makna dasarnya adalah menabur benih, membajak sawah. Nah, kemudian dipindahkan masdar bermakna isim maf'ul. Qala Allah Ta'ala anirdu ala harsikum, berangkatlah kalian di pagi hari di atas sawah ladang kalian, in kuntum shorimin. Berkata Imam Jauhari, harsu itu bukan sawah ladang artinya. Harsu itu zar'u, tanaman. Datangilah tanaman kalian. Nisa'ukum harsul lakum, istri kalian adalah tanaman kalian. Haris adalah zari. Al-haris adalah zari, orang yang menanam. Maka makna harsun adalah mazru'. Mazra'. Maka makna daripada harsun adalah mazra', tempat menanami. Waman batulil wadad, tempat tumbuh bagi anak. Sebetulnya maknanya hampir sama. Kalau diartikan menurut Imam Jauhari, itu tempat yang kita tanami, tanah yang mau kita tanami secara kecil, secara khusus itu yang sudah disiapkan. Kalau menurut imam di atas, itu sawah ladang secara umum. Nah, al-ayah ala hasbi mudhaf, ayat di sini dengan metode buang mudhaf ilaih. Artinya adalah fa'tu harsakum, ay fa'tu maudi'a harsikum, datangi oleh kalian tempat bercocok tanam kalian. Ala sabili tasbih, dengan metode menyerupakan. Dengan metode menyerupakan. Fafajur mar'ah kal ardi, maka farad perempuan itu sama dengan tanah. Wa nutfatu kal bazri, sperma sama dengan bibit. Wal waladu kan nabatil kharij, anak sama dengan tanaman yang keluar dari tanah. Fal harsu dengan mana muhtaris, maka harsu dengan mana muhtaris, tempat bercocok tanam. Summiya maudi'a syai' bi ismi syai' ala sabilil mubalagh, disebut tempat sesuatu dengan nama sesuatu itu dengan jalan mubalagh. Sebetulnya dia tempat kita sebut menjadi sesuatu. Nah, contohnya, dia tempat sesuatu, kita kasih nama sesuatu. Piring, tempat makan. Nah, piring itu terubah namanya menjadi makan. Nah, bilin makan buah-buah, tapi nggak boleh, nggak ada kita pakai. Nah, kalau sempat piring dikasih nama makan, itu namanya sabilil mubalagh. Nah, memberi nama tempat dengan sesuatunya. Nah, paling arak, kayu arak.
Itu kan tempat alat punya untuk bersiwak. Kita ganti namanya kayu arak dengan kayu siwak. Itu salah satu memberi nama sesuatu, tempat sesuatu, alat sesuatu dengan sesuatunya. Kenapa sampai kayu arak disebut dengan siwak? Karena mubalaghah, seringnya orang bersiwak dengan kayu tersebut. An-nasyitum maknanya kaifa syi'tum, bagaimana kalian mau, atau dengan mana ala ayyi wajhin syi'tum, di atas mana saja cara kalian mau. Mukbilatin menghadap, mudbiratin membelakang, qaimatin berdiri, madja'atin berbaring. Ba'da ayyakunal ma'di bi maudhi'il harsi, setelah bahwa adalah tempat yang didatangi itu pada tempat menanam. Yang penting yang didatanginya adalah tempat yang cocok untuk menanam bibit. Urusan dia datang dari lereng, dari lurah, dari gunung, dari bukit, dari pohon atau dari lubang, dari sungai atau dari laut, yang penting tempat datangnya nggak salah, arah dia datang terserah dia. Itu makna an-nasyitum. Berkata Imam Tabari, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fatu harsakum an-nasyitum artinya ittiha an-nasyita, datangi oleh makanya istri bagaimana kamu mau, mukbilatan atau mudbiratan, keadaan dia menghadap dan membelakang. Malam ta'tiha fid dubur wal mahid, selama kamu tidak mendatanginya pada dubur dan pada saat berhaid. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ikrimah atau Imam Ikrimah radhiyallahu an, ya'tiha kaifa sya'a. Makna fatu harsakum anasyitum adalah mendatangi ia suami akan istri bagaimana dia mau, malam ya'mal amala qaumi Lutin, selama dia tidak melakukan akan perbuatan kaum Nabi Lut. Wa qaddimu li anfusikum, dahulukan oleh kalian untuk diri-diri kalian. Artinya qaddimul khaira was-salihah minal a'mal, dahulukan oleh kalian akan berbuat baik dan amal soleh dari amal-amal, litakuna zadan lakum ilal akhirah, supaya ada yaitu bekal bagi kalian untuk pulang ke akhirat. Wattaqullah artinya khaufu azaba, takutlah kalian akan azabnya. Bimtisali awamirih, dengan menjunjung tinggi perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangannya. Wa basyiril mu'minin, beri berita gembira oleh Muhammad akan orang-orang beriman dengan pahala dan kemuliaan, wal fawzi bid darajatil ula fi darin na'im, dan keberuntungan dengan derajat yang tinggi pada darin na'im, kampung yang penuh dengan kenikmatan. Mana global. Yas'alunaka ya Muhammadu an ityani nisa'i filatil haid ayahilu am yahrumu. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang menggauli wanita pada saat berhaid, apakah halal ia atau haram? Qul lahum, katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, inna damal haidi damun mustaqdirun, damun mustaqdirun, sesungguhnya darah haid itu darah kotor. Wa mu'asyaratuhunna fi hadhil hala fi adzal lakum walahun, menggauli mereka pada ini keadaan, padanya menggauli itu penyakit bagi kalian dan juga bagi mereka. Fajatanibu mu'asyaratan nisa, jauhi oleh kalian menggauli wanita.
wa nikahahunna, dan menggauli mereka pada saat haid, wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati akan mereka, hatta yanqati'a anhunna damul haidhi wa yadhurna, sehingga terhenti dari mereka oleh darah haid dan mereka suci. Fa idza tatahharna bil ma'i, maka apabila mereka telah mensucikan diri dengan air, dengan artian fautasalna, mereka telah mandi, fatuhunna, datangi olehmu akan mereka, min haitsu amarakumullah, dari sekiranya memerintahkan akan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil makanil ladzi ahallahu lakum, pada tempat yang menghalalkan ya Allah akannya tempat bagi kalian. Dia adalah kubul, makanan nasli wal walad, tempat keturunan dan anak. Wala ta'tuhunna fil makanil muharram, jangan kalian gauli akan mereka pada tempat yang diharamkan, yaitu dubur. Fa innallaha yuhibbu abdahu ta'ibal mutanazziha 'anil fawahish wal aghzar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya Allah akan hambanya yang bertaubat, yang membersihkan diri ia dari perbuatan keji dan kotor. Summa akkada ta'ala nahya an isyani nisa'i fi ghairil mahallil ma'hud, kemudian menekankan ya Allah Subhanahu wa taala akan larangan dari menggauli wanita pada selain tempat yang diketahui, pada selain tempat yang maklum, yang membolehkan ya Allah akannya tempat bagi laki-laki. Faqala, maka berkata ya Allah Subhanahu wa taala, ma makna, sesuatu yang maknanya sebagai berikut. Ayuhan nas, wahai manusia, maka nazarikum, tempat bercocok tanam kalian, atau makanu zarikum, tempat bercocok tanam kalian, wa maudi'un naslikum, tempat keturunan kalian, wa fi arhamihinna, dan pada rahim-rahim mereka, yatakawwanul janinu wal walad, akan ada janin dan anak. Fa'tu nisa'akum, maka gauli oleh kalian akan istri-istri kalian, kaifa syi'tum, bagaimana kalian mau. Wa min ayyi wajhin ahbabtum, dari mana saja cara yang kalian mau. Ba'da ayyakuna, setelah bahwa ada ia itu pada tempat nasli wa dzurriyyah, nasli keturunan, zuriyah juga sama. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iski nabataka min haitsu yumbitu, atau yambutu, sirami olehmu akan tanamanmu dari mana dia tumbuh. Wa qadimu ayuhan nas, dahulukan wahai manusia yang beriman, li anfusikum, bagi diri kalian, solihal a'mal, akan amal-amal soleh. Itu idhofah sifat pada mausuf. Wa raqibullaha, muraqabahlah kalian, muraqabahlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepadanya, bitasarrufatikum, di dalam tindakan-tindakan kalian. Wakhshaw yawman talaqawna fihi rabbakum, takutlah oleh kalian pada suatu hari yang kalian temui padanya akan Tuhan kalian.
fajazil muhsina bi ihsani, maka membalas ia Allah akan orang yang berbuat baik dengan ihsanihi, berbuat baik kepadanya. Wal musi'a bi isaati, Allah akan membalas orang jahat dengan memperlakukannya secara jahat. Wa basyiril mu'minin, beri berita gembira oleh kalian kepada orang beriman, bil karamah, dan kemuliaan, wasiyadah, kepemimpinan, wa na'imal mukim, na'imal mukim, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tetap, fi daril karamah, di kampung kemuliaan. Sababun nuzul, pertama dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, adalah bangsa Yahudi, idza hadat imra'atun minhunna, apabila telah berhaid salah seorang dari mereka, lam yu'akiluha, mereka tidak makan bersama dengannya, walam yusaribuha, mereka tidak minum bersama dengannya, walam yujami'uha, mereka tidak bertinggal bersama dengannya, fil buyut, pada rumah-rumah. Yujami'u di sana tinggal bersama. Fas'alin nabiyya an dzalik, tanya olehmu fasu'ilan nabiyyu an dzalik, maka ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demikian, sikap Yahudi kepada istri mereka yang berhaid. Karena mereka adalah ahli kitab, menjadi pertimbangan bagi kaum muslimin ketika mereka sampai di Madinah. Maka menurunkan oleh Allah SWT akan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakan olehmu Muhammad, dia adalah penyakit kotor, maka jauhi olehmu akan wanita pada saat berhaid. Fa'amarahum nabiyyu, maka memerintahkan akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu akiluhunna, bahwa makan bersama mereka sahabat dengan mereka wanita berhaid, yusaribuhunna, minum bersama mereka sahabat dengan mereka wanita berhaid, wa yakunu ma'ahunna, bahwa berada mereka sahabat bersama mereka wanita berhaid di rumah-rumah, wa yaf'alu kulla syai'in illa nikah, bahwa melakukan mereka sahabat setiap sesuatu, mu'anaqah, muqabalah, mufakhadha, kecuali nikah yang enggak boleh. Berkatalah bangsa Yahudi, ma yuridu Muhammadun ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fi, tidak berkeinginan oleh Muhammad bahwa dia meninggalkan, membiarkan dari urusan kita akan apapun, kecuali dia menyalahi kita padanya. Ini ajaran Nabi, selalu bersikap beda dengan bangsa Yahudi, bukan menyerupai. Sehingga mereka katakan ma yuridu Muhammadun, tidak berkeinginan oleh Muhammad bahwa dia membiarkan ayyada dari urusan kita akan apapun, melainkan dia menyalahi kita dalam hal tersebut. Datang Sayyidina Abbad bin Bishr, Sayyidina Usaid bin Khudair, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaru bidzalik, lalu memberitakan keduanya, dua sahabat, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian ucapan bangsa Yahudi. Berkata mereka berdua, ya Rasulullah, afala nunkihunna fil mahid, apakah tidak kita gauli saja mereka saat berhaid? Nah, biar lebih keren sekalian gitu, biar lebih Yahudinya biar lebih benci lagi, biar lebih enggak senang lagi. Apakah tidak nungkihun, kita nikahi mereka pada saat berhaid? Fata'ammara wajhu Rasulillah, maka berubah wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta zananna annahu ghadiba alaihim, sehingga kami mengira sesungguhnya Sayyidina Rasul itu marah ya Rasul di atas keduanya. Nah, di sini sudah kita baca dalam Sunan Abi Daud. Fastaqbalat huma hadiyah, maka datang akan kedua-duanya oleh hadiah.
Istaqbalatkuma, datang akan kedua-duanya oleh hadiah min labanin, dari susu. Maksud istaqbalakuma, pas mereka pamit, hadiah datang. Mereka pamit meninggalkan Rasul, hadiah datang kepada Nabi, susu. Fa'arsalalahuma, maka mengirim utusan kepada kedua orang itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudair. Fasaqahuma, lalu memberi minum ya Nabi kepada dua sahabat tersebut. Fa'alima, baru kami tahu, annahu lam yaghdab, sesungguhnya Nabi itu tidak marah ya Nabi, tapi berubah mukanya beliau tadi itu karena malu dari ucapan dua sahabat tersebut, bukan karena marah. Yang kedua, diriwayatkan pada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, adalah bangsa Yahudi taqulu, berkata ya si Yahudi, man ata imra'atahu fi qubuliha min duburiha kanal wadu ahwa, siapa saja yang menggauli istrinya fi qubuliha, pada kuburnya, tapi dari duburnya. Nah, dia menggauli di kubur tapi lewat dubur. Nisa adalah anak itu juling. Itu menurut Yahudi. Dia orang juling itu produknya di belakang. Nah, dibantah oleh Al-Quran, salah. Nah, turunlah ayat nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, atau penafsiran Imam Zuhri, tempat bercocok tanam kalian. Fatu harsakum, datangi oleh kalian tempat bercocok tanam kalian. Bagaimana kalian mau? Pokoknya kalau Yahudi buat, Nabi langsung bantah. Nah, kalau terpaksa juga ngikut, seperti puasa 10 Muharram, mesti dibuat beda. Khaliful Yahuda wa Nasara fi kulli syai'. Memang betul-betul Nabi tidak mau umatnya menyerupai Yahudi dan Nasrani. Lalu kenapa buat Natal bersama? Nah, kemana kepala dipakai? Alhamdulillah. Wujuhul qiraat. Nah, cara-cara qiraah. Membaca oleh jumhur, wala taqrabuhunna hatta yatahur, sebuntok domahah. Membaca oleh Imam Hamzah, Imam Kisai, yattaharna, tasdid ha, tasdid to, patah keduanya, yattaharna. Menguatkan oleh Imam Tabrani bacaan tasdid to. Jadi Imam Tabrani mentarjih yang kuat itu ada yattaharna. Berkata Imam Tabrani, dianya yattaharna itu mana yaktasilna, sehingga mereka mandi. Berkata Imam Fakhrur Razi, paman khaffafa, maka siapa yang membaca takhfif yatahurna, maka dia bermakna zawalud dam, hilangnya darah. Diambil dari kalimat tahuratil mar'atu min haidiha, telah suci wanita dari haidnya, idzan qata'al haidu, apabila telah berhenti oleh haid. Makna la taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka, hatta yazula anhunna dam, sehingga hilang dari mereka oleh darah. Sementara orang membaca dan tasdid, maka dia di mana yatatahharna, yaktasilna, telah mensucikan diri dengan mandi. Wujuhul i'rab, cara-cara i'rabnya. Firman Allah yang berbunyi, nisa'ukum harsul lakum, nisa'ukum mubtada, atau boleh juga khobar.
Firman Allah, fa'tu harsakum anasyitum. Kalimat anna, datang ia kalimat anna di dalam bahasa Arab dengan makna min aina. Anna dengan makna min aina. Anna syitum ay min aina syitum. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, anna laki hadha, artinya min aina, dari mana bagimu ini anak? Ay min aina. Tati bermakna mata. Ada juga anna bermakna mata dan bermakna kaifa. Takulu kamu katakan, safir anna syi'ta. Nah, pergilah kamu ke mana saja kamu mau. Itu bermakna kaifa. Maaf. Itu bermakna mata. Pergilah kamu kapan saja kamu mau. Ijlis anna arata. Duduklah kamu bagaimana saja kamu mau. Mau bersila, mau selonjor. Ai safir mata syita. Safarlah kamu kapan kamu mau. Ijlis kaifa aratta, duduklah kamu bagaimana kamu mau. Jadi ada 3 bermakna anna. Ada bermakna min aina, ada bermakna mata, ada bermakna kaifa. Makna yang dimaksudkan pada ayat adalah kaifa. Ai utu harsaku. Datangi oleh kalian akan sawah ladang kalian kaifa syi'tum, bagaimana saja kalian mau. Qa'imatan, keadaan sawah ladang kalian berdiri, atau qa'idatan atau duduk, atau muttaji'atan atau berbaring. Wala yajuzu an yakuna al-muradu min aina syi'tum. Tidak boleh bahwa adalah yang dimaksud dari mana saja kamu mau. Itu enggak boleh. Kama fahima ba'dul juhal, sebagaimana memahami oleh sebagian orang-orang bodoh. Fa'abahu ityanal ma'a fi duburiha, lalu mereka membolehkan menggauli wanita pada duburnya. Berkata Imam Qurtubi, anna syi'tum maknanya adalah menurut jumhur min ayyi wajhin syi'tum, dari mana saja cara kalian mau. Muqbilatan wa mudbiratan. Kemudian anna juga datang sebagai pertanyaan, juga datang sebagai ikhbar, memberitahu. Bisa bermakna bertanya, bisa bermakna memberitahu. An amrin lahu jihad, tentang perkara yang baginya ada beberapa arah. Bahwa amu, kata-kata anna lebih umum dalam bahasa daripada kaifa, daripada aina, daripada mata. Kaifa hanya untuk cara, aina tempat, mata waktu. Sementara anna bisa cara, bisa tempat, bisa waktu. Hadza wa istimal Arabi fi anna. Inilah dia cara pemakaian orang Arab di dalam kata-kata anna. Lataifat tafsir, intisari tafsir. Intisari pertama, karena Yahudu yubalighuna fit tabahudi anil mar'ati halatal haid. Adalah bangsa Yahudi itu berlebihan mereka di dalam menjauhi wanita ketika berhaid. Fala yu'akilunaha, lalu mereka tidak makan bersama dengannya wanita. Wala yusyaribunaha, mereka tidak minum bersama dengannya wanita.
wala yusakinunaha, mereka tidak bertinggal bersama dengannya wanita, fi baitin wahid, dalam rumah yang sama. Wa yaqtabirunaha ka'annaha daun, menganggap mereka akannya wanita seolah-olah wanita itu penyakit atau najis atau kotor. Wa kana Nasara, dan adalah bangsa Nasrani, yafratuna fit tasahhud, berlebihan mereka dalam menganggap enteng. Fayujami'unahunna, lalu menggauli mereka akannya wanita berhaid. Wala yubaluna bil haid, mereka tidak peduli dengan haid. Faja'al Islamu bil haddil wasti, datanglah Islam dengan batasan yang sederhana. Apa kata Islam? If'alu kulla syai'in illa nikah, lakukan oleh kalian setiap sesuatu kecuali nikah. Wa hadha min mahasinis syariatil islamiyah al-gharra, ini merupakan dari keindahan syariat Islam yang gharra, yang suci. Haitsu amaral muslimin, ketika memerintahkan ia akan kaum muslimin, bil iktisadi bainal amrain, dengan sederhana antara dua perkara di atas. Tidak terlalu berlebihan seperti menjauhi wanita oleh Yahudi, tidak terlalu tasahul seperti Nasrani. Intisari nomor 2. Kata-kata mahid, lafaz mahid qad yakunu isman lil haidi nafsi, kadang-kadang ada ya mahid itu nama bagi haid itu sendiri. Wa qad yakunu isman li maudhi'il haid, kadang-kadang ada ya nama bagi tempat keluar haid. Sama dengan mabit. Mabit itu tempat tinggal. Makil, tempat tidur kailulah. Mabit artinya maudi'ul maibuta, tempat bermalam. Makil artinya maudi'ul kailulah, tempat tidur kailulah. Namun pada ayat yang mulia tersebut, ma yusiru ila anna murada bil mahidi wal haid, ada sesuatu yang mengisyaratkan ia sesuatu kepada sesungguhnya yang dimaksud dengan mahid adalah haid. Walaupun mahid bermakna haid atau bermakna makanil haid, tapi dalam ayat yang mulia itu ada isyarat yang menunjukkan maknanya adalah haid. Li'anna al-jawaba warada biqaulihi ta'ala, karena sesungguhnya jawaban itu warid, ia jawaban dengan firman Allah yang berbunyi kul huwa adza, katakanlah dia mahid adalah penyakit, dia haid adalah kotor. Nah itu yang menunjukkan mahid di sini bermakna haid. Wa zalika sifatun li nafsil haid, demikian kotor itu adalah sifat bagi haid itu sendiri. La lil maudhi'il ladzi fihi, bukan bagi tempat yang ada ia haid padanya tempat, tak dikenal. Menjelaskan akannya oleh Al-Alama Jassas. Intisari nomor 3, berkata Imam Ibnul Arabi, Sami'at Asy-Syashi, telah mendengar oleh Sami'tu Asy-Syashiyah, kata Imam Ibnul Arabi, aku mendengar Imam Syashi di dalam majelis perdebatan. Yaqulu, berkata Imam Syashi, idza qila, apabila dikatakan la taqrab,
dengan fathah ra, la taqrab, maka adalah maknanya la talbas bil fi'li. Jangan kamu terlibat dengan perbuatan tersebut. La talbas, jangan kalian berpakaian, maksudnya terlibat dengan perbuatan tersebut. Wa in kana bi dhammir ra, la taqrub, maka ada maknanya la tadun min, jangan kalian mendekat darinya. Jadi takrab sama takrub. La takrub, jangan mendekat. La takrab, jangan terlibat. Wala takrabuz zina, artinya jangan kalian terlibat zina. Maka tatkala berkata Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian, pataro berarti terlibat, jangan kalian berpakaian atau terlibat akan mereka sehingga mereka suci. Dalla, menunjukkan ia kata tersebut kepada annal murada an-nahyu an mulabasatil fi'l, sesungguhnya yang dimaksud adalah larangan dari mulabasah, terlibat dengan perbuatan, terlibat dengan perbuatan tersebut, yaitu itsyanuhunna fi halatil haid, menggauli mereka saat berhaid. Jadi Allah katakan la taqrabahunna, la taqrabuhunna, bukan la taqrubuhunna. Kalau la taqrubuhunna, memang enggak boleh duduk dekat-dekat dengan wanita berhaid. Karena dengan domaro artinya la tadun, jangan mendekat. Enggak boleh duduk dekat-dekat, tidur dekat-dekat, makan dekat-dekat, harus menjauh. Tapi dia bukan domaro dan fatah. Fatah itu terlibat, berpakaian, bercampur aduk, lengket, nah bersenyawa, itu memana la taqrabu. Intisari nomor 4, meriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Imam Mujahid, sesungguhnya Imam Mujahid pernah berkata, Aradtul mushaf ala Ibni Abbasin salasa arada, aku telah setorkan mushaf kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas 3 kali setoran, dari Fatihah sampai khatam. Ukifuhu, aku atau ukifu, waqafa yakifu, waqafa yukifu, wakifu, aku terhentikan akannya Sayyidina Abdullah bin Abbas di dekat setiap ayat, dan aku bertanya kepada beliau tentangnya. Jadi aku setorkan satu ayat, aku tanya. Aku setorkan satu ayat, aku tanya. Aku setorkan satu ayat, aku tanya. 3 kali aku buat dari Fatihah sampai khatam, sehingga sampai ia ke ini ayat, nisa'ukum harsul lakum. Maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna hazal hayy min Quraisy, sesungguhnya ini suku, ini masyarakat dari Quraisy, adalah mereka dulu yasrahuna nisa'a bi Makkah, menjimak mereka akan wanita-wanita di Makkah, wa yatalazzazuna bihinna, berlezat-lezat mereka dengannya wanita, mukbilatin wa mudbiratin, keadaan di depan dan belakang. Falamma qadimul Madinah, maka tak kala sampai mereka bangsa Quraisy ke kota Madinah,
tazawwaju fil ansari, menikah mereka bangsa Quraisy dengan orang-orang Ansar. Fazahabu liyaf'alu bihinna kama kanu yaf'aluna binisa'i bimakkah. Maka bertindak mereka, pergi itu artinya berkeinginan supaya bahwa melakukan mereka orang-orang Quraisy dengan mereka wanita Ansar sebagaimana ada mereka melakukan dengan istri-istri mereka di Makkah. Fangkar nazarika, lalu mengingkari mereka wanita Ansar akan perbuatan itu. Wa qulna, mereka katakan, hasyasy lam nakun nuqta alaih. Ini adalah sesuatu yang tidak adalah kami itu didatangi kami di atasnya. Ini cara yang kami tidak pernah digauli seperti ini. Pantasar hadis, tersebarlah berita, si fulana cerita suaminya dari Makkah begini-begini gayanya. Si fulana cerita juga, hanya tersebar berita bahasanya perlakuan laki-laki Makkah kepada istrinya beda perlakuan orang-orang Madinah kepada istrinya. Hatta intaha, sehingga berakhir ia berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan zikirnya. Apa kata Allah? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. In syi'ta famuqbilah. Kalau kamu mau maka menghadap dari depan. Wa in syi'ta famudbira. Kalau kamu mau maka dari belakang. Wa in syi'ta fabarika, maka duduk. Wa inna ma yakni bidzalik, hanya saja bermaksud ya dengan demikian, tujuannya titik akhirnya adalah tempat anak lil harsi, untuk bercocok tanam. Intisari nomor 5, syabbahallahu al-mar'ata bil harsi, menyerupakan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita dengan sawah ladang. Ai annaha mazra, sesungguhnya wanita adalah tempat bercocok tanam, wa mambat, dan tempat tumbuh, lil waladi kal ardi, bagi anak sama dengan tanah bagi tanaman. Wa hadha tasbih yubayinu, ini tasbih itu menjelaskan ia annal ibahata la takunu illa fil farji khassa, sesungguhnya pembolehan di atas annasyitum itu tidak ada ia pembolehan kecuali pada faraj khusus, karena dialah mazra'ul walad, tempat tumbuhnya anak. Waqad ansada Sa'lab, innamal arhamu arduna lana muhtarisat fa'alaina zar'u fiha wa 'alallahi nabat. Hanya saja rahim-rahim itu adalah tanah-tanah bagi kita yang ditanami, maka kewajiban di atas kita menanami padanya tanah, dan di atas Allah menumbuhkan. Faja'ala rahimal mar'akal ardi, Allah jadikan rahim wanita sama dengan tanah, nutfah sama dengan bibit, anak sama dengan nabatil kharij, tanaman yang keluar. Ahkamus syariah, hukum akam agama seputar ayat di atas. Hukum pertama, malladhi yajibu i'tizaluhu minal mar'a halatal haid, apakah sesuatu yang wajib menjauhinya dari seorang wanita ketika berhaid? Sampai batasan mana yang wajib dijauhi?
apa-apa saja yang wajib dijauhi ketika mereka berhaid. Ikhtalafa ahlul ilmi, telah berbeda pendapat oleh para alim ulama, telah beda pendapat oleh ahli ilmu tentang perkara yang wajib menjauhinya perkara dari wanita fi halatil haid, pada saat berhaid, atas beberapa pendapat. A. Alladhi yajibu i'tizaluhu jami'u badanil mar'ah, sesuatu yang wajib menjauhinya adalah seluruh badan wanita, dan dia adalah pendapat yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ubaidah As-Salmani. B. Alladhi yajibu i'tizalu ma baina surah ila rukbah, sesuatu yang wajib menjauhi adalah sesuatu antara pusar ke lutut. Ini adalah mazhab Imam Abi Hanifah dan Imam Malik. C. Alladhi yajibu i'tizalu maudhi'al adha, sesuatu yang wajib menjauhinya adalah tempat haid, dia adalah farad saja. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. 3 pendapat. Hujjatul mazhabil awal, dalil atau argumen pendapat pertama, yaitu pendapat mengatakan wajib semuanya. Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan ya Allah dengan menjauhi nisa, wanita. Walam yukhassis min dzalika syai'an duna syai'in, dan tidak mengkhususkan ya Allah Subhanahu wa taala dari demikian akan sesuatu, tidak sesuatu yang lain. Tidak ada ketentuan di sana. Fa'tazilun nisa, kata-kata nisa itu mencakup mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak ada penekanan kepalanya boleh, giginya boleh, lehernya boleh, itu enggak ada. Oleh sebab itu wajiblah menjauhi seluruh badan wanita. Li umumil ayat, karena umumnya ayat. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Berkata Imam Qurtubi, ini adalah pendapat saz yang keluar daripada pendapat ulama. Wa in kana umumul ayat tadihi, walaupun adalah umum ayat, pemahaman secara umum itu bermaksud ia pemahaman secara umum akan pendapat tersebut. Memang pendapat secara umum begitu, fas-sunnatus sabita bi khilafi, tapi sunnah yang sabit itu sebaliknya. B. Allah ihsan, tolong teguh. Ada sini. Enggak diizinin. Dah. Argumen mazhab kedua, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, halal, yang haram hanya antara pusar dan lutut. Wahtajja Abu Hanifah, telah berdalil oleh Imam Abu Hanifah, telah berdalil oleh Imam Malik dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkata ya Sayyidatina Aisyah, kuntu aghtasilu, adalah aku mandi, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari wadah yang sama. Kilana junubun, setiap kami junub. Kila sama kilta itu dibahas khusus dalam mutamimah. Wa kana ya'muruni, dan ada ya Nabi itu memerintahkan ya Nabi akan aku. Fa'attazira, maka aku memakai sarung. Fayubashiruni, maka mencumbui ya Nabi akan aku. Wa ana haid, padahal saya sedang berhaid. Dari mana argumennya?
Di mana dalilnya? Hah? Dari hadis itu mana kalimat yang mendukung argumen Imam Abu Hanifah? At-taziru, aku pakai sarung. Aku disuruh Nabi bahwa aku pakai sarung. Berarti sarung di atas pusar balutut. Nah setelah aku pakai sarung baru Nabi mencubui aku. Berarti wilayah nggak boleh itu sudah disarungin. Batas sarung adalah atas pusar balutut. Di kalimat itu menjadi hujjahnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, sesungguhnya Sayyidatina Maimunah berkata, ya Sayyidatina Maimunah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yubashiru nisa'ahu, mencumbui ya Nabi akan istri-istrinya Nabi, fauqal izar, di atas sarung, wa hunna huyyal, mereka itu wanita-wanita sedang berhaid. Nah, kedua hadisnya itu ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Hujjah mazhab ketiga, yaitu pendapat Imam Syafi'i, boleh di bawah pusar, boleh di atas lutut, yang penting farat saja nggak boleh. Berdalil oleh Imam Syafi'i dengan firman Allah yang berbunyi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai', buatlah oleh kalian segala-galanya kecuali nikah. Watak yang nggak boleh, yang lain boleh. Hadis adakan daripada Imam Masruq. Qala, berkata ya Imam Masruq, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaannya? Ma yahillu lirrajuli min imraati, apakah yang halal bagi laki-laki dari istrinya? Idza kanat haidan, apabila ada ia wanita istri sedang berhaid. Qalat, berkata ia Sayyidatina Aisyah, kullu syai', halal segala-galanya kecuali jima. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Imam Masruq raqiba ila Aisyah, mengendarai ya Imam Masruq menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu berkata ia Imam Masruq, assalamu ala nabi wa ala ahli baiti, sejahtera kepada sang Nabi, karena Nabi ada di dalam rumah Sayyidah Aisyah, dan kepada ahli baitnya. Berkata Sayyidah Aisyah, Abu Aisyah marhaban. Nah, berkata Sayyidah Aisyah, Abu Aisyah. Jadi Imam Masruq itu punya anak namanya Aisyah juga, maka dikatakan Abu Aisyah. Selamat datang, Pak Zanulahu, beri izin oleh kalian baginya untuk suruh masuk. Jadi Sayyidah Aisyah waktu itu di rumah bukan sendiri, ramai. Maka mereka memberi izin untuk Imam Masruq masuk. Berkata ya Imam Masruq, inni uridu an as'alaki, sesungguhnya aku kepengen bahwa aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, wa ana astahi, tapi aku malu. Berkata Sayyidah Aisyah, innama ana ummuk wa anta ibni, aku itu kan makmu, kamu itu putraku. Nah, Imam Masruq seorang tabi'in, beda usia dengan Sayyidah Aisyah jauh sekali, dan ibu di sini juga hakikat, wa azwajuhu ummahatul lakum. Maka berkatalah Imam Masruq, ma li rajuli mimraatihi wa hiya haid, apa yang boleh bagi laki-laki dari istrinya ketika dia berhaid? Berkata Sayyidah Aisyah, lahu kullu syai'in illa farjaha, boleh baginya laki-laki setiap sesuatu kecuali faradnya wanita. Rajih, penegasan pendapat menurut Syekh Ali As-Sabuni. Wa min isti'radil adillah, dari pemaparan dalil-dalil di atas,
yatarajjahu ladaina mazhab tsani, kuat menurut kami mazhab kedua. Dia alladhi ikhtaru Abu Ibnu Jarir At-Tabari, dialah pendapat yang memilih akannya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Haitsu qala, ketika berkata ya Imam At-Tabari, wa aulal aqwal fi dzalika bis-shawab qaulu man qala, yang paling tepat dari sekian pendapat-pendapat pada demikian, apa yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya yang berhaid, yang paling layak pendapat dengan benar, yang paling cocok pendapat dikatakan benar adalah pendapat orang yang berkata, inna lirrajuli mimra'atil haid ma fawqal mu'tazir waduna. Sesungguhnya bagi laki-laki, boleh bagi laki-laki dari istrinya yang sedang berhaid adalah sesuatu di atas tempat mengikat sarung dan di bawahnya. Wal illah anna samaha bil mubasyarah fi ma baina surah ila rubbah qad tu'addi ila al mahzub. Dan alasannya juga sesungguhnya memberikan keringanan, sesungguhnya memberikan keringanan dengan mubasyarah antara lutut, antara pusar dan lutut, qad tu'addi ila al mahzub, itu kadang-kadang bisa menyebabkan kepada yang diharamkan. Li'anna man hama haulal hima yusiku ayyaqafi, karena sesungguhnya orang yang bergembala di sekeliling tempat terlarang itu hampir bahwa dia akan jatuh ke tempat terlarang tersebut. Al-ihtiyatu, maka untuk berhati-hati, an-nab'adahu an mantiqatil hazri, bahwa kita jauhi akannya daripada mantiqatil hazri, tempat yang haram. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebut telah berkata oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ba'da ar-rawat hadis al-mubasyarah, setelah bahwa meriwayatkan ia Sayyidah Aisyah akan hadis mubasyarah, hadis yang di atas, isna'u kulla syai' ila nikah kullu syai'in ila jima'. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wa ayyukum yamliku irbah, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sebagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengendalikan ia akan hawa nafsunya. Wa min jihatin ukhra, dari sisi lain, idza jatama'a haditsan, apabila terkumpul dua hadis, ahaduhuma fihi ibahah, salah satu dari kedua hadis ada pembolehan, boleh menggauli wanita di bawah pusar, di atas lutut ketika berhaid. Wasani fil hazru, yang kedua di dalamnya ada pelarangan. Quddima ma fil hazru, maka diutamakan sesuatu yang di dalamnya ada larangan, sebagaimana dikatakan oleh ulama usul. Wallahu a'lam. Ini tarjih daripada Syekh Ali As-Sabuni. Hukum kedua, ma hiya kafaratu man ata imra'atu wa hiya ahid, apa dianya kafarat, penebus dosa orang-orang yang telah menggauli istrinya ketika istrinya sedang haid. Ajma'ul ulama, telah bersepakat oleh para ulama atas haram menggauli wanita pada saat berhaid. Waqtalahu, tapi mereka berbeda pendapat fi man fa'ala dzalik, tentang orang yang telah melakukan hal tersebut. Madza yajibu alaih, apakah yang wajib terhadap orang tersebut? Berkata jumhur ulama, maksud jumhur adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yastaghfirullah, dia wajib istighfar kepada Allah. Wala syai'a alaihi istiwa taubah wal istighfar, tidak ada sesuatu apapun di atasnya kecuali taubat dan istighfar.
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yatasaddaqu bidinari, dia bersedekah 1 dinar, au nisfi dinari, atau setengah dinar. Karena hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yati imra'ata, tentang seseorang yang menggauli ia akan istrinya wahiyah haid, ketika istrinya sedang berhaid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinari, dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Berkata sebagian ahli hadis, in wati'a fid dami fa alai dinar, jika dia berhubungan pada saat ada darah maka kewajibannya 1 dinar. Wa in wati'a fi qita'ihi, kalau dia berhubungan setelah berhenti darah tapi belum mandi, maka setengah dinar. Berkata Imam Qurtubi, hujjatu man lam yujib alaihi kafar, dalil ulama-ulama yang tidak mewajibkan di atasnya akan kafarah kecuali istighfar dan taubat adalah ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa anna mislahu la taqumu bi hujjah, dan sesungguhnya semisalnya hadis tidak bisa berdiri dengannya oleh hujjah. Wa anna zimata 'alal bara'ah, dan sesungguhnya zimmah itu di atas bara'ah. Jadi dalil jumhur yang mengatakan tidak wajib kecuali istighfar dan taubat adalah ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian hadis yang sama, la taqumu bihi hujjah, semisalnya hadis itu tidak berdiri dengannya oleh hujjah. Dan zimmah itu hukum asal adalah al-bara', al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum ketiga, ma hiya muddatul haid, apa itu masa haid? Wa ma huwa aqallu wa aqsar, apa dianya minimal haid dan maksimal haid? Ikhtalafa al-fuqaha fi muddatil haid, telah berbeda pendapat para fuqaha tentang masa haid. Wa miqdari aqalli, kadar minimal haid. Wa aqsari, kadar maksimal haid, di atas beberapa pendapat. Ada 3 disebutkan di sini. Pertama, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri, minimal haid 3 hari, maksimalnya 10. Yang kedua, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, minimal haid sehari semalam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Yang ketiga, berkata Imam Malik pada pendapat yang masyhur dari beliau, la waqta li qalilil haid, tidak ada ketentuan waktu bagi minimal haid, wala li katsir, tidak juga ada waktu bagi maksimal haid. Wal ibaratu bi adatin nisa, yang jadi perhitungan adalah kebiasaan manusia, jadi adat menurut beliau. Hujjah Imam Abu Hanifah yang mengatakan minimal haid 3 hari 3 malam, maksimalnya 10 hari 10 malam. Hadis Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Aqallul haid salah 1 ayam, minimal haid 3 hari. Wa aqsaru 10 ayam, maksimal haid 10 hari. Berkata Imam Jassas, fa in sahha hadzal hadis, jika sahih hadis ini, fala ma'dilan li ahadi, maka tidak boleh kabur, tidak boleh berpaling, tidak ada tempat berpaling darinya hadis bagi siapapun. Kalau itu sahih, berarti hadisnya enggak sahih. Wahtajj Syafi'i, berdalil oleh Imam Syafi'i dengan hadis tamkusu ihdahunna satra umriha la tusalli, menetap oleh salah satu wanita setengah usianya tidak salat dia, setengah usia.
Sebulan 30 hari usia orang, setengah berarti 15 hari. Wasatru fil wa' nisfu, satru menurut bahasa nisfu setengah. Maka ini menunjukkan di atas sesungguhnya haid kadang-kadang 15 hari. Aku katakan, laisa fil ayat ma yadullu ala qalli muddatil haid wala aktsari. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an sesuatu yang menunjukkan kepada minimal masa haid dan tidak juga maksimal masa haid. Wa innama huwa amr ijtihadi. Hanya saja dianya minimal haid maksimal haid adalah perkara ijtihad. Yurja'u fihi ila kutubil furu', dirujuk padanya kepada kitab-kitab cabang fikih. Wa tu'raful adillatu, diketahui akan dalil-dalil daripada akhbar, hadis-hadis, wal asar dan asar. Farji' ilaiha hunaka, rujuk olehmu kepadanya kitab fikih di sana. Wallahu ta'ala, semoga Allah melindungimu. Jadi Syekh Ali As-Sabuni enggak mau berpanjang lebar tentang masalah itu. Kata beliau, cari aja kitab fikih. Hukum keempat, mata yahilu qurbanul mar'ah, kapan halal mendekati wanita setelah haid selesai. Dalla qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian dekati mereka sehingga mereka suci. Atas apa menunjukkan firman tersebut? Sesungguhnya tidak halal bagi laki-laki qurbanul mar'ah fi halatil haid hatta tathur, mendekati wanita saat haid sampai dia suci. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi tuhri mahu, sungguh berbeda fuqaha tentang mengartikan suci ini. Apakah itu? A. Berpendapat ialah Imam Abu Hanifah kepada annal murada bituhri inqita'ud dam, yang maksud suci adalah berhenti darah. Faizal qata adamul haid, apabila sudah berhenti darah haid, jaza lirajuli, boleh bagi laki-laki ayyata'ah qabla al-ghusl, bahwa dia menggauli akannya wanita sebelum mandi. Illa annahu idzan qata'a damuha li aksaril haid, kecuali sesungguhnya apabila berhenti darahnya wanita bagi maksimal haid, dianya 10 hari, dianya 10 hari menurut Abu Hanifah, boleh menggaulinya wanita sebelum mandi. Wa in kana inqita'u qabla al-'asr, jika adalah berhentinya darah sebelum 10 hari, tidak boleh ia menggauli sehingga mandi ia wanita atau masuk di atasnya wanita waktu sholat. Itu mazhab Abu Hanifah. Apa hukum menggauli wanita setelah berhenti darah sebelum mandi? Tergantung. Kalau haidnya habis di hari ke-10 boleh. Kalau haidnya habis sebelum hari ke-10 enggak boleh, kecuali mandi dulu atau sudah tiba waktu sholat. B. Berpendapat oleh jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kepada sesungguhnya suci yang halal dengannya jima, dia adalah tatahuruha bil ma, bersucinya wanita dengan air, sama dengan bersuci junub. Sesungguhnya wanita tidak halal ia sehingga berhenti darah dan mandi ia dengan air. C. Berpendapat Imam Tawus, Imam Mujahid kepada annahu, sesungguhnya yakfi fihi liha an tagsila farjaha, cukup untuk halalnya wanita bahwa dia mencuci faradnya dan dia berwudu untuk sholat. Cuci farad wudu. Wudu untuk sholat itu bukan wudu menjalankan sholat, wudu sholat. Nah, cukup sampai di situ. Subhanallah, subhanallah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.